Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada yang nggak turun hari ini? Harun. Ada kabarnya dari Harun? Demam, sakit, demam tinggi. Kita doakan semoga Harun lekas sehat kembali. Yang hadir juga selalu diberikan kesehatan. Selalu sehat, rezekinya selalu bertambah. Baik, hari ini seperti biasa sebelum kita melanjutkan aktivitas belajar kita akan selalu mengawali dengan berdoa supaya apa yang nanti kita pelajari, kita mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Coba apa salah satu yang kalian masih ingat tentang kesepakatan kelas terkait dengan disiplin kalau pagi hari? Datang tepat waktu, oke. Piket di pagi hari, betul sekali. Dan ini apa? Apa Dani? Tidak menggunakan ponsel, ya. Memakai seragam yang tepat, betul. Menghormati guru. Semua yang kalian sebutkan itu adalah bagian dari kesepakatan kelas yang harus kalian ingat. Pagi tadi piket nggak? Satu. Dua, tiga, empat, agak cepat, empat, lima. Baik, selanjutnya supaya pembiasaan kalian setiap hari sekarang ada namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Untuk tema kita hari ini, Bapak akan mengawali dengan satu pertanyaan untuk mengantar pemahaman awal anak-anak semua ini. Apa yang kalian ketahui tentang
AI. Dennis. Teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas. Wah, luar biasa, Dennis. Kecerdasan teknologi yang memungkinkan meniru kecerdasan mirip manusia. Betul sekali. Itu salah satu pengertian daripada AI. Apa kepanjangan dari AI? Hanya apa? Hanya apa? Betul. Artificial. I-nya intelligence. Artificial intelligence. Kalau bahasa Indonesianya apa? AI ini. Kecerdasan. Ya, betul. Artificial. Kalau Indonesianya AI itu adalah kecerdasan artifisial atau disingkat KA. Gitu ya. Baik. Ada. Tadi serupa dengan yang disampaikan Dennis. Teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas. Nah, anak-anakku semua, pada tema kita kali ini adalah bicara tentang coding dan kecerdasan artifisial, atau yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita ada tambahan mata pelajaran baru namanya mata pelajaran coding atau KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Pada sesi ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah satu, mampu menjelaskan pengertian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kok mesin ada cerdas dan non cerdas sama manusia? Iya, nanti kita bisa lihat. Kemudian mengidentifikasi perbedaan utama antara mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian memberikan contoh apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian menjelaskan manfaatnya, kemudian resikonya ketika menggunakan mesin cerdas. Yang kelima, bagaimana menerapkan prinsip etis atau etika dalam berinteraksi dengan mesin-mesin tadi. Ya, itu yang menjadi capaian dari tujuan pembelajaran yang akan kita lewati. Nah, di awal ini untuk mendalami tema kita tentang konsep kecerdasan artifisial, terutama dalam tema mesin cerdas dan non cerdas, Bapak akan menampilkan video ya yang akan nanti menjawab atau menjadi bahan diskusi anak-anakku semua dalam kelompok yang berkaitan dengan kategori pengertian daripada kecerdasan artifisial, kemudian apa itu mesin cerdas dan non cerdas. Oke ya, bisa disimak ya. Jadi disimak, dicatat poin-poin yang penting karena itu nanti akan menjadi bahasan dalam kerja kelompok anak-anakku semua. Oke, kita lihat. Karena sinyal yang kurang kuat, jadi Bapak bukakan manualnya. Oke, diperhatikan. Apakah Anda tahu bahwa mesin bisa berpikir? Ya, itu disebut kecerdasan artifisial atau AI. Kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence, AI, adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan bekerja manusia, seperti belajar, menganalisis, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah. Jadi, bukan hanya manusia yang bisa pintar, tapi mesin juga bisa dibuat pintar. Sekarang, mari kita kenali dua jenis mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Mesin cerdas adalah mesin mampu belajar dan beradaptasi, atau menyesuaikan keadaan. Misalnya, robot penyedot debu yang bisa berbelok kalau ada halangan, kamera HP yang otomatis mengatur cahaya, atau Google Translate yang bisa menerjemahkan bahasa. Sedangkan mesin non-cerdas tidak bisa belajar, mesin non-cerdas hanya bisa bekerja kalau kita perintah. Misalnya kipas angin, setrika listrik, atau kalkulator biasa. Mereka tidak bisa menyesuaikan keadaan, hanya mengikuti tombol atau instruksi dari manusia. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kemampuan belajar.
Mesin cerdas bisa berpikir dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerjanya. Sementara mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai perintah tanpa bisa mengambil keputusan sendiri, mesin non-cerdas tetap di tempat tanpa perkembangan. Nah, apa manfaat AI dalam kehidupan kita? Banyak sekali. AI membantu pekerjaan rumah tangga seperti robot pintar pembersih lantai. AI juga membantu belajar lewat aplikasi edukasi, membuat komunikasi lebih mudah dengan penerjemah bahasa, hingga menjaga keamanan lewat kamera pengawas otomatis. Dengan AI, hidup kita jadi lebih mudah, cepat, dan nyaman. Itulah sekilas tentang kecerdasan artifisial, mesin cerdas, mesin non-cerdas, dan manfaatnya. Semoga kalian lebih semangat belajar teknologi, karena teknologi akan selalu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu video yang pertama. Yang kedua, mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, atau Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang dari video tadi atau penjelasan tadi, paling tidak ini sudah anak-anakku punya gambaran. Apa itu kecerdasan artifisial, perbedaan mesin cerdas dan non-cerdas. Nah, untuk menjawab orientasi masalah tadi, maka berikutnya kita akan bekerja dalam
kelompok. Kita sudah bentuk kelompoknya, ya. Ada berapa kelompok? Ada 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, di dalam kelompok anak-anakku nanti akan berdiskusi menyelesaikan masalah yang Bapak tadi sudah sampaikan di awal dengan berdiskusi bersama rekan satu kelompoknya. Nanti dalam diskusi itu hasilnya akan bisa menjawab apa kategori mesin cerdas dan non cerdas, ya. Nah, di masing-masing kelompok Bapak sudah bagikan LKPD. Nah, yang seperti ini ya. LKPD yang seperti ini. Di sana ada 2 tugas yang harus diselesaikan dalam kelompok. Yang pertama adalah mengklasifikasikan kategori mesin cerdas dan non cerdas. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Itu yang diselesaikan dalam kelompok. Nah, dalam susunan untuk LKPD yang kategori mesin cerdas dan non cerdas, Bapak sudah siapkan juga kartu mesin yang ukuran kecil yang tadi Bapak bagikan. Seperti ini ya. Nih, kartu mesin. Ini namanya kartu mesin. Di sini masih tergabung, teracak antara mesin cerdas dan non cerdas. Kelompok mengklasifikasikan kategorinya, kemudian menempel di LKPD lembar yang kedua. Ya, jelas mana ya? Oke, lihat lembar yang kedua. Nanti ditempel di situ. Itu sudah disiapkan lemnya. Kemudian nanti tinggal ditempel saja sesuai dengan kategori mesinnya. Sampai di sini udah jelas arahannya? Baik, kalau begitu Bapak persilakan langsung masing-masing kelompok bekerja menyelesaikan sebaik mungkin dari LKPD yang sudah diterima masing-masing. Silakan. Di kelompoknya jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama panggilan saja. Ya, nama yang singkat. Bapak sudah hafal semua. Silakan. Oke, silakan di
Kelompok 1 ada kendala. Ke bawah. Terus ini dikategorikan ya. Ini apa? Cerdas apa non cerdas? Oke, kelompok 3. Sampai di mana? Belum ditempel? Tempel di sini, baru dikategorikan kalkulator cerdas apa non cerdas. Sambil perhatikan, kalau sudah selesai nanti akan secara bergantian maju untuk menyampaikan hasil kelompoknya. Ya, apa yang disampaikan Pak dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah pengklasifikasian mesin cerdas dan non cerdas. Jadi pada sesi ini anak-anakku masing-masing kelompok silahkan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok 3 ditemani Dennis ya. Di sini. Ya, sini Dennis. Agak sini lagi nak. Iya, oke. Silakan. Mesin kalkulator. Dari kelompok mana? Kenalkan dulu. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan. Akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Nama mesin kalkulator. Oke. Kategorinya non cerdas. Nama mesin robot vakum, kategorinya cerdas. oke. Nama mesin jahit manual, kategori non cerdas. Nama mesin Phantom, kategori cerdas. Oke. Lanjut. Mesin mobil otonom, kategorinya non cerdas. Sepeda, kategorinya non cerdas. Smart TV, kategori cerdas. Oke, sudah? Terima kasih. Baik, tidak apa-apa dari kelompok 3. Gak apa-apa, beri aplaus dulu dong. Pertama maju. Oke, Bapak sudah merekam pengkategorian mesin cerdasnya. Nanti Bapak akan evaluasi setelah semua tampil ya. Lanjut, kelompok siapa yang mau maju yang kedua? Oke, kelompok 5. Oke, siap. Silakan dipimpin Atala sama iya. Silakan. Kelompok 5 kami akan memberikan tugas hasil dari kotak. 1. Nama mesin kalkulator, kategori cerdas. Oke. Nama mesin robot vakum, kategori cerdas. Cerdas. Nama mesin jahit manual, cerdas. 4. Nama mesin smartphone, kategori cerdas. Ya. 5. Nama mesin mobil otonom, kategori cerdas. Ya. 6. Nama mesin kemas angin, kategori cerdas. Terima kasih kelompok 5. Aplaus juga dong untuk kelompok 5 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Kelompok 2. Iya. Iya. Terlalu semangat ya. mempresentasikan hasil kerja kami. Iya. Nama mesin kalkulator, kategori non cerdas. Ya. Vakum, non cerdas. Smart TV, kategorinya cerdas. Iya. Terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Hasil hasil diskusi kan. diskusi kami. Nama mesin kalkulator, kategori non cerdas. Ya. Robot vakum, kategori cerdas. Mesin Cerdas. jahit manual, kategori non cerdas. Nama mesin sepeda, kategori non cerdas. Oke, kelompok terakhir ya. Kelompok 1. Silakan.
tidak ada kelompok satu akan memberikan hasil kerjasama kelompok kalkulator cerdas, buku vakum cerdas, baik manual non cerdas, smartphone cerdas, mobil otonom cerdas, kipas angin non cerdas, sepeda non cerdas, smart TV cerdas. Baik, sekali lagi dong aplaus untuk kita semuanya. Ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil dari masing-masing kerja kelompoknya. Nah, sekarang sebelum Bapak yang memberikan umpan balik, ada nggak kira-kira yang mau berpendapat dari 5 kelompok tadi yang maju? Apakah ada di antara kelompok yang kurang tepat dalam pengelompokan mesinnya? Ada yang mau berpendapat dulu? Dari pengamatan hasil kerja kelompok tadi, ada nggak? Atau semua merasa sudah benar semua, sudah tepat semua? Dari semua yang maju tadi, hasil kerja kelompoknya, Bapak merekam ada satu kelompok yang satu kategori mesin kurang tepat. Kategori mesin yaitu tentang mobil otonom. Nah, mobil otonom itu, kalian tahu mobil otonom ya? Mobil yang kalau dikendarai tidak perlu pegang setir, ya kadang-kadang hanya dengan instruksi sensor, dia bisa parkir sendiri, dia bisa melaju sendiri, itu namanya mobil otonom. Nah, mobil otonom itu kategorinya apa? Cerdas apa non cerdas? Kategorinya cerdas. Itu saja tadi yang Bapak temukan. Itu saja. Yang lainnya semua betul dan baik sekali dalam hasil kerjanya, kemudian hasil menyampaikan penyajian di depan. Sekali lagi aplaus untuk kita semuanya dong. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kita setelah pembelajaran ini, mari coba kita berefleksi. Kira-kira apa yang anak-anakku dapatkan dari teori atau materi tentang kecerdasan artifisial kita hari ini? Ada yang ingin menyampaikan refleksi? Satu saja tidak apa-apa. Oh, Mika. Hah? Artifisial, KA atau AI sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Oke. Berpikir seperti manusia. Oke, jadi tepuk tangan nggak apa-apa, katalah tepuk tangan. Ya. Jadi Mika menjelaskan salah satu refleksinya bahwa setelah pembelajaran dengan tema konsep kecerdasan artifisial, Mika menyebutkan bahwa dia mengetahui. Mika menyampaikan dia jadi tahu, paham tentang apa itu kecerdasan artifisial. Salah satunya apa tadi? Yang diawali tadi oleh Dennis di pertanyaan pertama. Apa tadi Dennis? Diulangi. Iya. AI adalah dia membutuhkan mesin untuk modeli kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas. Iya. Tepat sekali. Baik, anak-anakku semua. Kemudian yang terakhir, kira-kira kesimpulan yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran ini apa saja? Hari ini kita belajar bahwa kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Nah, di ujung ini, untuk memperdalam tentang kecerdasan artifisial ini, nanti di rumah masing-masing, coba anak-anakku amati mesin-mesin yang ada di rumah, itu kategorinya mesin apa saja yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semua, pembelajaran yang didapatkan hari ini bermanfaat. Ya, anak-anakku untuk kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, bermanfaat penggunaannya. Kemudian jangan lupa satu, bahwa anak-anakku yang namanya kecerdasan teknologi itu harus dibarengi dengan etika atau etis. Etika atau etis maksudnya apa? Menggunakannya harus bijaksana. Terima kasih. Sekali lagi, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.